Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dari sebuah perjalanan spiritual, di mana setiap langkah di sepanjang jalan ini menggugah hati dan jiwa kita untuk terus menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat Tuhan. Sebuah pendakian rohani yang mengangkat kita dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan yang murni. Dan dalam perjalanan ini, kita akan melewati 10 tangga rohani yang masing-masing memberikan makna dan pemahaman baru. Sebuah proses penyucian diri untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Bersiaplah untuk menggali makna lebih dalam dan menemukan bagaimana setiap tangga ini akan dapat membawa kita lebih dekat kepada kebenaran sejati. Pada tangga ruhani yang pertama, ini dinamakan Al-Mukasyafah, tersingkap, yakni terbukanya hijab penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tersingkapnya berbagai sifat dan hakikat Allah melalui penampakan secara batin. Dan Al-Mukasyafah ini hanya dapat dicapai jika hati kita telah benar-benar bersih. Untuk tangga ruhani yang kedua, yaitu Al-Musyahadah, persaksian, yakni tersingkapnya hijab tanpa bentuk dan sifatnya lagi, melainkan dengan kekhususan dan kekasannya. Dan menurut Syekh Al-Harawi, beliau mengartikan Al-Musyahadah sebagai runtuhnya hijab secara lebih meyakinkan lagi, karena tingkatan Al-Musyahadah kedudukannya lebih tinggi daripada Al-Mukasyafah. Al-Mu'ayanah, pengenalan, menjadi tangga persinggahan yang ketiga. Ini dipahami sebagai mengenali hakikat yang dicari dengan pasti. Mengenali hakikat dimulai dengan penglihatan mata, berlanjut dengan kolbu, sehingga akhirnya mengenali dengan roh. Apapun yang dipandang oleh mata akan mengantarkan pada pengenalan hakiki. Untuk tangga yang keempat, yaitu Al-Hayyah, hidup. Maksudnya hidup disertai dengan cahaya hakikat, hidup dengan ilmu dan keimanan. Ilmu menggerakkan perilaku, dan perilaku membentuk hidup. Dengan ilmu, ruh mengenali makrifat dan tauhid yang murni, sehingga akan tumbuh rasa cinta dalam beribadah semata-mata hanya kepadanya. Tangga yang kelima ialah Al-Qabd, genggaman, yakni makomnya seorang hamba telah benar-benar memahami dan juga merasakan bahwa jiwanya telah berada di dalam genggaman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya pada surat Al-Furqan ayat ke-46, kemudian kami menggenggamnya kepada kami secara perlahan. Menggenggam bisa berarti melindungi, menyembunyikan hingga manusia lain tidak melihatnya. Dan untuk tangga yang keenam, Al-Basd, rasa lapang, yakni lapangnya hati secara hakiki. Kelapangan diperoleh jika Allah anugerahkan ilmu kepada seorang hamba dan telah ditanamkan pada ketaatan di dalam kalbunya. Dan hamba seperti ini bisa saja tampak seperti orang yang biasa-biasa saja di hadapan manusia lainnya, namun spesial di sisi Allah Azza wa Jalla. Untuk tangga yang ketujuh ialah Al-Syukr, mabuk, yaitu hilang rasa karena bertemu dengan hakikat ilahi. Mabuk dalam konteks ini berarti bergeloranya atas kegembiraan yang teramat sangatnya akibat cintanya kepada Allah dan rindu ingin bertemu dengannya. Untuk tangga yang ke-8,
ialah al-sahau, ketenangan. Seseorang yang telah kembali sadar, al-sahau kedudukannya berada di atas al-syukur. Mirip dengan lapang al-bas. Dalam al-syukur, seorang hamba mabuk di dalam al-haq dan merasakan ketenangan selalu beserta dan bersamanya. Dan di tangga ini, ia sudah sangat dekat dengan Tuhannya. Untuk tangga yang ke-9, yaitu al-ittisal, terhubung. Menurut Syekh Abdul Razak Al-Kashani, tangga ini adalah makom terhubungnya seorang hamba dengan keagungannya. Tidak ada hijab untuk menyaksikan segala hakikatnya. Begitu sangat dekat sekali ia dengan Tuhannya. Dan tangga ini yang akan mengantarkan dirinya kepada makom kefanaan. Dan ia tidak akan mencari pelindung selain kepada Tuhannya. Dan untuk tangga yang ke-10, yaitu al-infisal, terputus. Maksud terputus di sini ialah terputusnya secara mutlak dari segala keterhubungan dengan yang selain Allah, bahkan putus dari semua kondisi ruhaninya, fana dari merasa fana. Ini adalah puncak keterhubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, karena dengannya, untuknya, dan olehnya selalu bersama dengannya. Semoga dengan perjalanan kita melalui 10 tangga ruhan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kita akan semakin mendekatkan diri kepada makna hidup yang sejati, yang paling murni. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk terus mendaki dari tangga pertama hingga tangga yang terakhir, sampai mencapai puncak spiritual dalam dekapan cintanya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.